Akhirnya harga turun lagi teman-teman. Sejarah porang itu bibit turun naik turun ini tahun ini teman-teman ya. Tahun ini biasanya sebelumnya itu ya kalau naik ya naik terus bablas naik gitu ya. Baru musim ini dia naik kemudian turun di minggu-minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmood. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, sehat selalu ya teman-teman. Semoga senantiasa diberikan banyak keberkahan dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Hari ini sore hari ya, cuaca yang sangat cerah teman-teman. Alhamdulillah. Sudah mau memasuki pertengahan bulan April teman-teman. Ini sebagian tanaman porang kami ini sudah pada ini apa roboh dorman ya teman-teman. Ngapain kamu kak? Ngapain kamu? Cari kata. Ini teman-teman, ini sore hari ini sambil tengok kebun sambil cari kata kita dapat telur puyuh kamu tadi. Oh dapat telur puyuh ya, sambil cari kata dapat telur puyuh. Alhamdulillah. Nah, ini ya teman-teman, biasa memasuki musim kemarau seperti ini, tanaman porang sudah mulai banyak yang roboh meskipun belum semuanya ya teman-teman. Ini kondisinya tanaman kami di kebun kami seperti ini. Ini biasa sambil jalan-jalan sore hari kita sambil metikin ini apa porang kata-kata yang pada jatuh bisa dorman meskipun belum keseluruhannya. Nah ini pohon-pohon jagungnya juga sudah pada jagungnya ini teman-teman. Oh ini dapat kata porang lagi ya. Ini ya rajin-rajin aja kita menyisir teman-teman ya. Ini kondisi tanaman porang kami yang sebagian bawah sini masih sebagian tumbuh tunas terus hijau-hijau. Ini yang di sebelah sini ini yang ada pohon pepayanya. Pohon pepaya sudah banyak yang mulai keluar buahnya ini. Alhamdulillah. Meskipun tidak semuanya kondisinya subur. Yang di bagian petak sini ini pepayanya agak ngeri-ngerian kalau orang Jawa bilang. Alhamdulillah nih dapat kata lagi. Ya begini kegiatan petani itu seperti ini ya teman-teman. Mana itu ya. Kegiatan petani seperti ini, kita tiap hari nyisir satu persatu. Kita coba lihat kondisi tanaman porang kita. Kita lihat kondisinya. Alhamdulillah ya baguslah ya teman-teman. Nah ini dapat kata lagi kita. Dapat kata lagi. Nah, sambil hiburan kita nengok kebun sambil kita memanen katak porang ya teman-teman. Di sebelah sini nih kondisinya masih lumayan seger ya, lumayan seger hijau-hijau. Nah, ini pohon jagungnya ini masih dibiarkan kemarin, belum sempat diambil karena kemarin masih sibuk tenaga kerjanya, baru diambil buahnya saja jagungnya ya. Nanti biasa ya teman-teman, kalau sudah memasuki musim mendekati kemarau seperti ini, aktivitas yang bisa dilakukan ya cuma seperti ini, panen jagung, panen katak porangnya. Kemudian aktivitas yang lain ya paling kita hanya bisa tengok-tengok tanaman-tanaman yang lain. Nah ini tanaman mangga apa namanya, pepaya kami seperti ini. Nah ini sudah mulai ada yang berbunga seperti ini ya teman-teman. Sudah mulai banyak yang
keluar pentilnya ini, buahnya ini seperti ini. Nah, ini tanaman porangnya juga sebagian sudah pada roboh itu ya. Yang di sebagian sana ini masih sebagian seger-seger sehat, tapi sebagian kemarin sudah banyak yang tumbang juga. Nah, ini kalau dilihat kurang nyenengke ya teman-teman. Enggak nyegerke karena tanaman porangnya sudah berubah warna, daunnya sudah mulai agak kekuning-kuningan. Nah, curah hujannya lumayan lah ya teman-teman. Curah hujannya sudah banyak berkurang, nggak seperti biasanya setiap hari, kadang 2 hari sekali hujan. Ini sekarang paling hujannya ya sekitar seminggu 2 kali, kadang seminggu sekali. Ya kalau pas mungkin ngepasi ini sih seminggu kadang 3 kali. Tapi ya rata-rata seminggu tinggal sekali 2 kali gitu saja. Alhamdulillah ya teman-teman. Oh iya, satu hal yang kemarin mau saya bagikan ke teman-teman semuanya ya. Yang mau saya bagikan ke teman-teman semuanya. Woi, dapat katak porang Kak Padil. Nah, ini ya. Ini tanaman porang yang sudah memasuki masa dorman, sudah pada roboh ini ya, teman-teman. Ini yang dulu kami kasih naungan jagung, kemudian atasnya kami kasih lanjut paranet. Kataknya ukurannya lumayan besar-besar dibandingkan dengan katak yang kita biarkan terpapar sinar matahari. Ini dapat katak kamu. Wih, kecil mungil. Oh iya, satu yang kemarin mau saya bagikan tipsnya ya ke teman-teman semuanya, yaitu terkait dengan penanaman pohon durian. Kenapa saya selalu wanti-wanti teman-teman untuk menanam pohon naungan durian itu jangan menggunakan kohe. Nah, efek yang terjadi ketika kita menggunakan kohe, nah ini seperti ini teman-teman ya. Oh, daunnya yang ujung-ujung seperti ini. Nah, ini kering karena kenapa? Dia kena akarnya sana terkena jamur. Jadi apa namanya? Bagian bawahnya itu dia akarnya itu terkena jamur dari apa namanya ini? Dari ini apa namanya? Kohe yang terlalu banyak. Akhirnya jadi seperti ini. Nah, ini nanti solusinya bagaimana? Solusinya ini harus didongkel ya, diangkat lagi, kita ganti tanah yang baru yang bagus, baru nanti kita tanam lagi seperti ini. Karena kalau tidak, dia akan susah untuk proses pembentukan ini apa tunas-tunas yang barunya lagi. Kenapa di sini dulu banyak kohenya? Ya karena memang teman-teman mungkin ingat ya yang di bawah sini. Ini kan dulu kami pakai untuk nyetok apa namanya kohe, sehingga ketika di sini kami tanami pohon durian, memang di sini lokasi rencana kedepannya dulu kami tanami durian, dia terlalu banyak mendapatkan kohe. Nah, akhirnya kasusnya jadi seperti ini. Nah, ini dia mulai muncul tunas baru seger karena kemarin sudah diangkat diganti tanah ya, sekaligus untuk pembelajaran ya, pembelajaran bersama teman-teman bahwasanya apa yang saya sampaikan itu, maafnya ngomong, bukan bohong istilahnya. Bukan ilmu yang bohong. Jadi kalau tanam durian dikasih kohe, ya siap-siap kasusnya akan seperti ini ya, kasusnya akan seperti ini. Ini daun yang kering gini dia akan menjalar terus ya teman-teman ya, dia akan terus ini maju terus sini sampai sini, nanti terus rontok ya. Lagi sini terus rontok lagi kayak gini, ini rontok. Habis itu nanti dia akan tumbuh tunas baru kecil seperti ini, tapi habis itu tunasnya nanti dia kerdil kayak keriting. Nanti setelah itu dia keriting kuning rontok lagi. Nah, akan seperti itu terus dan berulang-ulang kali tumbuhnya, akan prosesnya seperti itu terus. Makanya kalau tanam porang pastikan pohon durian pastikan jangan menggunakan kohe. Seandainya teman-teman mau menggunakan kohe, taruhlah di daerah yang agak jauh. Jadi di sini tanam selang 1 meter sini ya jaraknya, baru kasih kohe, tidak masalah. Nah, kalau banyak kohenya, akhirnya kasusnya seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat nih kasus kalau tanam durian, media tanamnya sana dikasih kohe. Nah, ini tips dan bagi-bagi cerita ilmu yang bisa kami bagikan di sore hari ini, di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan ya teman-teman yang khususnya punya hobi tanam durian selain tanaman porang dan tanaman yang lain, pastikan kalau tanam pohon durian jangan menggunakan kohe ya, jangan menggunakan kohe di media tanamnya di sana ya, kecuali kalau ditaruh di jarak agak 1 meter, 1,5 meter sampai jauh kayak gitu. Nah, ini kayak gini kan dia rontok teman-teman. Nah, rontok ini nanti juga rontok.
Nah ini juga rontok ya, nanti juga rontok ini. Nanti dia akan tumbuh tunas baru seperti ini. Kalau kondisi akarnya sudah bagus, dia akan normal lagi. Tapi kalau nggak bagus maka rontok terus, terubus rontok, kerdil, nah kayak gitu terus. Ya teman-teman, ini sedikit tips yang bisa kami bagikan di sore hari ini terkait dengan ya cerita kami tentang perkembangan tanaman porang kami memasuki masa dorman, tanaman naungannya seperti pepaya, sekaligus tips sore hari ini tanam pohon durian supaya jangan menggunakan kohit untuk media tanamnya. Ini kemarin sudah diangkat ya sengaja kemarin memang di sini tanam banyak kohenya, sudah diatur. Cuma karena air banyak dari sana mengalir ya, akhirnya kan kohe yang di sini menggenang terus, banyak sekali bibit-bibit jamur yang membuat akarnya ini menjadi busuk. Ini istilahnya busuk akar ini teman-teman. Penyakit kayak gini busuk akar ini kalau diangkat biasanya pohon durian itu akarnya bagian ujung itu kayak kering-kering hitam-hitam. Dia kayak kalau orang Jawa bilang tuh gapok getas gitu ya, dia muprul, kalau dipegang gitu kayak tepung gitu, jadi gampang hancur gitu. Itu kayak gini. Nanti setelah diangkat insya Allah tanah diganti yang baru, kita lihat perkembangannya nanti untuk kita jadikan pembelajaran selanjutnya. Nah kalau yang di sini yang dulu kami tanam dari katak super ya teman-teman, yang isi 70, 80, 60. Nah ini rata-rata ada yang sudah dorman juga, tunas-tunas awalnya, sebagian masih seger. Nah, ini yang dulu kami tanam dari bibit ukuran 4 kilo, 5 kilo. Ini sudah dorman juga ini, ya. Sudah roboh nih tadi. Nah, yang ini juga bibit 1 kilo sudah roboh. Yang ini dari bibit 1 kilo juga ya, teman-teman. Dulu. Yang ini bibit dari hampir 5 kilo juga. Nah, yang di sini yang dulu bibit dari umbi mini paling ujung sana, yang segede ini. Sebelahnya itu yang segede agak gede dikit, yang sini segini. Nah, yang sini agak besar, yang ini yang kemarin saya bongkar bisa tembus hampir 4 kilo dari bibit 4 onan. Yang ini dari katak super, ini masih hijau-hijau, ya kena jamur biasalah ya, wajar nih, normal kondisinya. Nah ini kalau yang untuk bagian bawah ya teman-teman, ini yang ada naungan pohon jatinya dulu, yang petak bagian bawah sini yang dulu kami buatkan gubuk di sana. Ini mayoritas sudah pada dorman, malah yang sini teman-teman. Ini sudah hampir habis ini porangnya. Pohon-pohon porangnya sudah geletak semua. Nah ini kataknya ini, tapi belum lepas ini. Kita biarkan dulu. Ini dapat katak kita teman-teman. Nah ini dapat katak lagi. Nih ya kayak gitu ya teman-teman. Untuk katak pastikan jangan sampai dipotes, biarkan dia lepas sendiri, baru kalau sudah lepas gini kita ambil, enggak apa-apa. Nah ini kalau sudah lepas gini aman ya teman-teman. Nanti kalau dipakai untuk bibit kedepannya dia akan bagus karena dia dorman sempurna. Nah seperti ini kita ambil. Ya, yang kecil-kecil juga kita ambil ya. Karena kecil ini juga termasuk bibit namanya. Namanya bibit katak mini. Wih, ini harus jeli-jeli kita teman-teman ya. Kalau nggak jeli nggak kelihatan ini yang katak mana yang tanah, batu, kerikil yang mana, biar kita nggak salah ambil. Ya lumayan lah. Ini tadi kita dapat cukup banyak kataknya ya, kita sisir-sisir sore hari. Nah lumayan dapat katak porangnya, dapat bro. Kita kumpulkan ya dikit-dikit gini nanti supaya bisa kita pakai untuk bibit-bibit di musim tanam selanjutnya ini. Nanti yang kecil-kecil gitu ya nggak keambil ya, biasanya dia akan
tumbuh ya teman-teman. Nanti kalau tumbuh tinggal kita pindah saja kalau sudah kelihatan apa namanya ini apa namanya ininya tunasnya ya. Jadi baru bisa kita pindah di musim tanam. Oke ya, seperti inilah keseruan dalam bercocok tanam porang. Kita kumpulkan dari sedikit-sedikit tanaman porang yang sudah pada roboh, yang sudah pada dorman. Bibit kataknya kita kumpulkan untuk kita pakai persiapan benih di musim tanam berikutnya ya teman-teman. Nah, oh ya untuk bibit katak di musim tahun ini beda dengan tahun-tahun kemarin ya teman-teman. Jadi start awalnya itu harganya sudah tinggi ya, sudah cukup tinggi. Nah, kalau musim kemarin itu start awalnya itu masih agak murah ya teman-teman, di kisaran 80, 70, 90. Tahun ini kemarin sempat melonjak tinggi sekali. Start awal langsung di atas 150, langsung melonjak lagi 200 sampai 250, 230. Nah, cuma kemarin setelah itu karena panennya sudah semakin banyak, akhirnya harga turun lagi teman-teman. Sejarah porang itu bibit turun naik turun, ini tahun ini teman-teman ya. Tahun ini biasanya sebelumnya itu ya kalau naik ya naik terus, bablas naik gitu ya. Baru musim ini dia naik, kemudian turun. Di minggu-minggu ini kemarin harga di kisaran di bawah 200 ya teman-teman, bawah 200, 180, 170, ada yang jual 160 juga, 165 ya. Beda-beda petani, beda-beda cara menjualnya teman-teman ya. Beda-beda petani, beda-beda cara menjualnya, tergantung masing-masing orang ya, tergantung masing-masing petani. Kalau ada yang memang butuh uang cepat itu ya dia jual cepat, dengan harga otomatis namanya butuh duit ya, harganya jadi agak murah teman-teman ya. Kalau teman-teman yang ingin dapat harga bibit ya katak porang gitu, kalau langsung ke petani biasanya bisa dapat harga agak miring ya teman-teman. Tapi kalau ke pengepul memang biasanya agak lebih mahal ya, terpaut antara 30, 40 sampai 50 ribu teman-teman. Kenapa demikian? Ya karena pengepul itu perlu modal. Pengepul perlu modal untuk menyetok ini apa namanya bibit-bibit porangnya, tanam katak porangnya. Nah di situ ketika dengan modal itu otomatis kan harus untung ya, istilahnya begitu. Wajar lah, namanya orang bisnis, kalau nggak untung itu ya nggak usah bisnis kayak gitu kan gitu. Dia keluar biaya, keluar modal, kemudian nanti ada penyusutan, ada proses nyortir, ada proses yang busuk ya. Jadi istilahnya ada ini, istilahnya ada resikonya bagian pengepul. Makanya kenapa harga di petani dengan pengepul pasti ada selisih harga antara 30 sampai 50 ribu, bahkan kadang lebih, karena ya tadi adanya penyusutan, adanya resiko yang busuk, yang rusak seperti itu. Oke ya teman-teman, sip. Sementara video dari kami sore hari ini, cerita dari kami keluarga Exmood sampai di sini dulu. Mantap bro. Dapat banyak, wish. Mantap, dapat banyak. Sip. Oke ya teman-teman, sementara sampai di sini dulu cerita dari kami. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami, belajar bersama-sama dengan kami keluarga Exmood. Semoga pengalaman kita bersama bisa menjadikan guru yang terbaik untuk kita melangkah ke depan semakin maju dan semakin baik. Oke ya, terima kasih.
Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga X-Mood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.